Salam Coinbank. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sudah kita hadapin sebenarnya dari dulu. Apa yang mau kita lakukan di akhir hidup kita. Ada dua hal yang penting dalam hidup. Yang pertama adalah timeline. Yang kedua adalah aset. Selama timeline hidup kita itu adalah waktu kita hidup. Gak ada waktu kerja, gak ada waktu main-main. Yang saya bicarakan adalah waktu hidup. Yang kedua adalah aset. Aset itu maksudnya apa? Kepemilikan rumah, kepemilikan uang, kepemilikan dolar, kepemilikan mobil, apapun itu. Aset kita, ada dua hal nih, timeline sama aset. Nah, timeline, kita dari waktu ke waktu akan berusaha membangun aset kita. Buat siapa sih? Tujuan akhirnya apa? Ada orang yang bilang tujuan akhirnya itu kita mau passive income. Ada yang bilang tujuan akhirnya mau supaya bisa kerja suka-suka hati. Apapun itu adalah proses yang kalian omongin. Tujuan akhirnya apa? Bukankah tujuan akhirnya adalah kita dipanggil Tuhan? Ya kan? Tujuan akhirnya adalah kita dipanggil Tuhan. Problemnya apa? Problemnya adalah kita nggak tahu dipanggil Tuhannya kapan. Kita nggak tahu. Ada teman saya yang kemarin, kakaknya teman saya, meninggal di usia 39 tahun. Saya pernah dengar, ada teman saya meninggal di usia 24 tahun. Ada juga kakek saya manggilnya Kungkung, dari keluarga mama saya, meninggal di usia 94 tahun. Setiap hari itu ada orang yang meninggal, dan kita nggak tahu berapa umur dia. Begitu juga berapa umur kita nggak tahu. Kalian tahu berapa bakal umur kalian dipanggil Tuhan? Nggak bakal tahu. Itu adalah kuasa Tuhan, bener kan? Nah, yang kita persiapkan adalah pada saat kita meninggal atau dipanggil Tuhan, berapa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita dan istri kita. Itu kan? Tujuan akhir kehidupan adalah itu, titik itu tuh. Berapa yang kita tinggalkan, berapa yang kita wariskan, atau entah dalam ilmu, dalam bentuk harta. Tapi, kalau misalnya kita bisa memberikan ilmu dan harta yang sudah kita kumpulkan dari kita muda sampai kita tua, itu akan menjadi sebuah history. Karena nama kita akan diingat pada saat pemberiannya itu berlimpah ilmu dan juga harta. Kalau kita bisa meninggalkan itu buat anak cucu, buat istri kita, kalau kita meninggalkannya secara terhormat gitu, kita meninggal secara terhormat, ditinggalkan, kita ternyata berdampak positif buat banyak orang juga, pada saat itu yang kita tinggalkan, itu akan menjadi hal yang bisa kalian banggakan. Pertanyaannya adalah, sekarang hari ini tuh kita ngomongin timeline sama aset ya. Kita belum ngomongin yang lain. Kalau saya sekarang lagi meninggalkan ilmu ke kalian, mau kalian pakai ilmunya atau tidak, itu kebebasan di tangan kalian. Oke, cara yang pertama, kita bisa ninggalin aset. Apa ya, buat keluarga kita tuh bentuknya apa? Kebanyakan orang bentuknya tuh rumah, properti. Kebanyakan gitu, properti, ruko di mana, tanah di mana, terus ada rumah di mana, dan lain-lain. Ada yang mungkin punya mall, atau ada yang punya, ya lain-lain lah. Intinya, semua properti itu dilimpahkan ke anak dan istri. Ada yang beliin sampai 10, ada yang beliin sampai 12. Nah, problemnya properti itu apa? Yang pertama adalah likuiditas. Pada saat kita jual properti, kita butuh waktu menunggu sampai ada yang beli atau match nih. Harganya dijual dan pembeli match. Akhirnya terjadilah transaksi. Kalau harga pembeli dan penjualnya belum match, entah pembelinya ngerasa ini kemahalan atau penjual yang ngerasa ini kemurahan penawarannya, nggak akan terjadi transaksi. Dan itu menunggu waktu tuh sampai akhirnya titik match itu terjadi, yang kita sebut sebagai harga pasar. Nah, kalau kita beli harga rumah 1 miliar, ini yang penting. Kita beli harga rumah 1 miliar, kita butuh duit berapa? 1 miliar juga? Enggak. Ditambah lagi. Kalau kita belinya cash, kita bayar 1 miliar plus lu harus bayar biaya pajak penjual 5%, kemudian biaya notaris dan lain sebagainya. Dan akhir-akhirnya let's say 70 sampai 80 juta gitu ya. Jadi 1 miliar 80 juta. Jadi kalau kita mau beli rumah 1 miliar cash, kita harus sediain duit 1 miliar 80 juta. Kira-kira segitulah. Mungkin di dalam beberapa kasus beda-beda gitu. Nah, yang kedua, kalau kita beli rumahnya KPR. Kalau kita beli rumah KPR, cicilan 15, 10 tahun atau 20 tahun, kita akan membeli rumah itu, saya udah hitung berkali-kali,
kita akan membeli rumah itu minimal harganya 2 kali harga rumahnya. Anggap harganya 1 miliar dengan template standar DP 15% atau 20% dicicil 15 tahun. Itu kita akan keluar, kalau beli 1 miliar keluarnya 2 miliar plus. Karena ada biaya BPHTB, ada biaya ini itu, pajak jual beli dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nyicil KPR lebih parah, kita keluarnya 2 kali lipat dari harga rumahnya atau rukonya atau apapun itu yang kita beli. Nah sekarang gue pribadi menemukan satu cara, gimana caranya kita beli duit 1 miliar dengan cuma butuh 7,6% dari total harga 1 miliar. Tanpa mikirin apa-apa yang lain lagi. Kita nggak usah mikirin pajaknya, kita nggak usah mikirin notaris, kita nggak usah mikirin biaya cicilan banknya kan butuh biaya ya. Terus kita nggak usah mikirin biaya perawatan dan lain sebagainya. Intinya sediain aja 7,6% modal untuk dapat 1 miliarnya. 7,6% itu berapa? Berarti kalau 1 miliar 6%, 1 miliar 76 juta. Jadi kalian bisa menukar duit 76 juta sama 1 miliar. 76 juta ditukar sama duit 1 miliar. Ini gue akan simpel dulu sampai detik ini karena takut videonya kepanjangan. Jadi simpulan dari video gue ini sekarang adalah gimana caranya membeli aset 1 miliar dengan duit 76 juta. Dan prosesnya cepat. Pada saat kita mau warisin, kita mau berikan kepada anak, prosesnya seminggu sampai 1 bulan. Prosesnya cepat. Kalau rumah kan lu mesti jual bisa 2 tahun. Ada teman gue yang sampai 12 tahun dan cekcok dulu antara anak ini, anak itu, suaminya ini, suaminya itu. Anaknya sama suaminya atau anaknya sama istrinya berantem dulu. Sampai bos senjata. Nanti gue tunjukin nih berita-berita pertikaian untuk harta warisan sampai bunuh-bunuhan. Nggak sedikit bro, setiap tahun pasti ada masalah ini. Tapi kita selalu mengulangi kebodohan ini. Terus diulang. Wah, gue juga bingung ya. Jadi gue ada cara, gimana caranya kita nyediain 7,6% atau 76 juta dari angka 1 miliar contohnya. Gimana caranya bisa cair ke anak dalam jangka waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Full. Kalau misalnya anaknya ada banyak, langsung dibagi by percentage. Di awal sudah tentukan hal itu, kita udah tanda tangan semuanya. Jadi dibagi langsung rata, gak usah berantem, gak usah debat apa segala. Karena persentasenya sudah ditulis dari awal. Sekian dari saya, kita lanjut ke video berikutnya. Kalau likes-nya banyak, komentarnya banyak, minta aja di situ. Bang, tolong video yang berikutnya bang, video episode 2-nya, part 2-nya bang, apa segala, terserah, boleh komentar. Dan sebarkan ke teman-teman supaya ini menyelamatkan kalian. Kalau ini menyelamatkan kalian harapannya Indonesia bisa jadi negara yang lebih baik. Itu saja dari saya Mr. Finance, salam Coin Bank.